Probolinggo dan saudara-saudara yang bergabung dari MBK, MKK terutama. Selamat malam, terima kasih sudah memenuhi undangan, dan ini kita bersama-sama dari kita untuk kita, karena kita dalam persiapan untuk saudara-saudari kita akan naik jenjang, maka dengan fasilitas atau persaudaraan dari PKPI memfasilitasi dengan pembinaan yang telah kita lewati bersama ya, sudah ada 8 kali pertemuan, dan puji Tuhan semuanya lancar, dan hari ini pertemuan yang terakhir yang Romo Manaik akan menutup dengan tema pelayanan, yaitu karisma kita semua, karisma Karmel untuk persaudaraan sudah dibahas oleh Bruder Romo Ari tentang doa, dan malam hari ini Romo Manaik menutup dengan materi pelayanan. Hendaknya setelah pembinaan malam hari ini, pelayanan yang telah kita suguhkan, kita sudah persembahkan semuanya untuk Tuhan, semakin dimurnikan dan semakin mengarah kepada sesungguhnya pelayanan yang sesungguhnya itu seperti apa, maka nanti kita bisa berefleksi bersama dan juga berdiskusi bersama dengan Romo Manaik. Tentu nanti ada sesi tanya jawab begitu ya, Mo? Ya boleh. Boleh, atau Romo 1,5 jam Romo semua? Ya enggak lah. Oh loyo, Romonya loyo jawabnya. Udah makan tadi. Orang di situ. Belum makan ya? Belum makan. Udah makan, sudah. Harus makan dulu kan. Baiklah, mari Mari kita awali dulu. Saya mohon izin, saya pimpin dengan doa dulu ya, Mo ya. Mari kita satukan hati, kita mohon kehadiran Tuhan bersama dalam sesi malam hari ini. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Allah sumber kasih, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh bergabung di dalam pertemuan digital ini, ya Tuhan. Kami sungguh merasakan Kau sendiri yang menarik kami kuat Tuhan untuk masuk dan bergabung, dan Engkau sediakan waktu buat kami untuk bersama Tuhan, untuk membangun persaudaraan lebih kuat lagi Tuhan. Dan saat ini Engkau berkenan mengirim Romo Manaik untuk memberikan pengarahan kepada kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami sudah melayani Engkau Tuhan, tetapi kami tahu di sana-sini kami belum sempurna. Dan melalui materi pada malam hari ini kami boleh terbuka Tuhan untuk merapikan, untuk mengkoreksi, dan untuk membenahi apa dari kami yang masih kurang di hadapan Engkau. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang masih akan bergabung Tuhan, mereka masih dalam perjalanan, berkatilah perjalanan mereka agar mereka segera bisa bergabung bersama kami. Dan kami mohon Tuhan agar device kami, sinyal kami sungguh menunjang untuk pertemuan malam hari ini. Berkati sungguh Romo Manaik, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, dan seluruh apa yang dicurahkannya Tuhan untuk dipersembahkan kepada Engkau, agar boleh menjadi persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami hantarkan seluruh doa ini hanya dalam tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo Manaik. Baik, terima kasih doanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari. Malam Romo. Selamat malam Romo. Selamat malam. Senang rasanya bisa berjumpa pada kesempatan ini untuk bersama-sama kita merenungkan, sebenarnya kita renungkan ini adalah bagian dari hidup kita sebagai seorang Karmelit biarawan dan Anda Karmelit awam. Nah, saya langsung saja seperti yang sudah kita agendakan bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir dan
Permenungan kita adalah tentang pelayanan. Jadi karisma kita. Saya akan membagikan beberapa slide untuk kita bersama. Apakah slide saya sudah tampil di monitor Anda semua? Aman dulu, aman Romo. Sudah ya? Baik. Nah, saudara-saudari, pertama-tama saya ingin mengajak Anda untuk bersyukur bahwa kita ini sampai saat ini boleh menjalani hidup kita di tanah Karmel. Jadi Karmel kita tahu dari kitab suci artinya kebun anggur. Kebun anggur, ya kan? Jadi di dalam Karmel itu kita sejatinya diajak untuk sampai ke kebun anggur. Kebun anggur itu tentu buahnya manis. Lalu kita dipanggil ke sana. Maka sejatinya makna spiritualnya adalah kita ini dipanggil kepada kemanisan rohani. Nah, di awal ini para saudara-saudari, saya menampilkan dua semboyan ini yang barangkali kita juga sudah pernah mendengar dan merenungkannya. Yang pertama adalah semboyan Nabi Elia, Nabi kita, Bapa kita, inspirator kita dalam Ordo Karmel. Zelo selatus sum pro domino Deo exercitum. Dalam kitab suci diterjemahkan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Jadi semboyan Nabi Elia ini sungguh luar biasa. Bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Dari 1 Raja-Raja bab 19 ayat 10 dan ayat 14. Dua ayat ini mewartakan tentang ini, semangat Nabi Elia ini. Walaupun nanti konteksnya kita baca, kita menemukan bagaimana Nabi Elia sampai mengungkapkan ini, ada sesuatu yang dia perjuangkan. Tetapi intinya ialah bahwa Elia ingin mewartakan kepada kita, dia mau bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat kemana orientasi hidup kita sebagai seorang Karmelit. Bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Jadi Karmelit itu bekerja sungguh, segiat-giatnya, total demi Tuhan semesta alam. Lalu dalam tradisi spiritualitas ini yang kedua ini saya tuliskan di sini ada semboyan ini. Contemplata aliis tradere. Terjemahannya secara bebas diterjemahkan demikian. Membagikan buah-buah kontemplasi kepada orang lain lewat karya pelayanan. Jadi bagus sekali para saudara-saudari kalau kita merujuk ini, semboyan yang bagus ini, yang mendalam ini, itu dimulai oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 awal. Jadi semboyan ini menurut saya juga sudah mewakili sejatinya hidup para orang-orang yang mau menyatakan komitmennya untuk mengikuti Yesus, khususnya para Karmelit. Jadi kita, para Karmelit ini berkontemplasi pada saat yang sama kita dipanggil untuk membagikannya. Nah, karya pelayanan yang kita renungkan pada hari ini, itu muaranya adalah dari buah pengalaman kita akan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang pelayanan, sejatinya itu bukan tuntutan, bukan pertama-tama tugas, bukan pertama-tama kewajiban. Itu adalah pertama-tama buah dari pengalaman kita sebagai seorang Karmelit. Dua hal ini para saudara-saudari menurut saya sangat indah untuk kita renungkan dan akan menghantar kita untuk masuk pada permenungan-permenungan selanjutnya malam ini.
Ini para saudara, saya yakin Anda semua kenal ya. Ya, kita semua pasti mengenalnya. Itu Luis Jose Maza Subero. Jadi Dewan Jenderal kita, perwakilan dari Konsilium Jenderal Ordo Karmel yang fokus pada pengembangan dan pemberdayaan Karmelit Awam internasional. Nah, sangat menarik bahwa beliau dalam sebuah tulisannya, dan juga kalau Anda membuka website Ordo Karmel itu, dia mengutip salah satu dua kalimat dari regula Anda nomor 44 itu, dikatakan dengan baik, setiap Karmelit awam adalah bagaikan percikan api kasih persaudaraan yang disulutkan ke rimba kehidupan, harus mampu membakar siapapun saja di sekitarnya. Jadi para saudara-saudari, Anda itu luar biasa. Panggilan Anda sebagai Karmelit itu luar biasa. Kita semua tentunya. Jadi kita ini bagaikan percikan api kasih. Jadi api itu kan menyala ya, menyala, membakar, menghanguskan, habis. Artinya ada proses transformatif di dalam hidup Karmel. Jadi Karmelit itu siapapun itu pasti akan mengalami proses transformatif, proses yang mengubah di dalam hidup Karmelit. Maka bagus sekali, Karmelit awam itu adalah bagaikan percikan api kasih persaudaraan yang disulutkan ke rimba kehidupan. Jadi ketika hidup kita ini, Karmelit ini yang sudah mengalami transformasi ini dimasukkan di dalam, ya, atau katakanlah diutus oleh Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah banyak orang, kita bagaikan api yang membakar hidup orang lain, gairah orang lain, menghidupkan harapan orang lain. Itu luar biasa, para saudara. Saya yakin kalau hidup kita bisa seperti itu sudah lebih dari cukup sebagai seorang Karmelit. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat sejenak bagaimana karya pelayanan itu muncul di dalam hidup para Karmelit. Jadi sebagaimana kita tahu, dari awal mulanya pelayanan itu belumlah terbentuk seperti yang sekarang kita pahami di dalam hidup Ordo Karmel. Artinya, karya pelayanan apostolik di tengah umat itu tidak dari semula ketika mereka hidup di Gunung Karmel. Nah, saya beri judul di sini, pelayanan buah pengalaman akan Tuhan. Saudara-saudari, Ordo Karmel dari historisnya pada tahun 1286, Paus Honorius keempat menetapkan Ordo Karmel, Agustinian, Servites, dan Williamites, atau sebuah ordo monastik yang bergabung dengan Agustinian, itu ditetapkan sebagai Ordo Mendikan. Nah, Ordo Mendikan berbeda dengan ketika mereka berada di Gunung Karmel, statusnya berbeda. Di Gunung Karmel mereka adalah para eremit, para pertapa. Maka pelayanan seperti yang kita kenal sekarang belumlah muncul ketika mereka di Gunung Karmel. Tetapi ketika mereka sudah ke Eropa, muncullah status yang baru. Mereka menyesuaikan diri dengan status pada waktu itu di Eropa, mendikan, atau seringkali disebut Ordo Mendicantes. Nah, Kepausan menyetujui Karmelit dan Agustinian berkarya dalam gereja bersama dengan Fransiskanes dan Dominikan. Jadi ordo-ordo ini para saudara, ordo-ordo tua, besar, yang sudah lama ada di dalam gereja, terutama di Eropa pada zaman itu. Lalu pada tahun 1317, Paus Yohanes ke-12 memberikan persetujuan atau pengakuan penuh kepada para Karmelit
Dan tahun 1326 memberikan ini super katedral, artinya diberi semacam persetujuan yang penuh kepada mereka, dan dengan itu para Karmelit boleh berpartisipasi secara penuh dalam gereja. Berpartisipasi artinya mereka boleh berkarya sebagaimana para anggota ordo yang lain, Fransiskanus dan Dominikan pada waktu itu. Jadi mereka bergabung dengan kelompok-kelompok mendikantes. Mendikan itu nanti berbeda cara hidupnya. Ketika di Gunung Karmel mereka barangkali lebih banyak waktunya di dalam komunitas, berdoa bersama, merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Nah, tetapi kemudian ketika mereka pindah ke Eropa, mulailah mereka masuk atau bergabung dalam gerakan mendikantes. Salah satu ciri mendikantes adalah mereka terlibat dalam karya apostolik yang sekarang kita kenal karya di tengah gereja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik bahwa karena mungkin mereka pada waktu itu adalah orang baru ya, baru datang dari Gunung Karmel, lalu mereka dengan semangat yang luar biasa ketika mereka diberi kesempatan untuk melayani di tengah umat. Nah, mereka ini ketika bergabung dalam pelayanan mendikan atau tergabung dalam karya pelayanan apostolik kerasulan, para Karmelit itu terkesan terlalu aktif melayani umat, melayani di tengah umat atau di tengah gereja, sehingga mengabaikan hidup kontemplasi dan dalam komunitas. Jadi para saudara-saudari, ketika ada semangat yang luar biasa untuk melayani itu, bisa terjadi kita mengabaikan hal yang esensial dalam kehidupan, yaitu pengalaman akan Tuhan, atau katakanlah hidup doa, hidup rohani, bisa terabaikan. Niatnya baik, orang bersemangat, tapi lupa bahwa ada yang lebih diutamakan dalam pelayanan ini. Maka para saudara-saudari, karena Karmelit ini mengabaikan hidup kontemplasi, maka muncullah salah satu prior jenderal pada waktu itu, namanya Nicholas dari Perancis, pada tahun 1266 sampai 1271 menulis sebuah buku Panah Berapi atau Enya Gita. Lalu di dalam buku itu sebenarnya dia tidak muluk-muluk, dia hanya ingin menegaskan kembali kepada para Karmelit ini ada hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh Karmelit, yaitu kontemplasi, pengalaman akan Tuhan yang mengubah. Nah, jadi para saudara-saudari, kita tahu, dan saya yakin Anda beberapa sesi yang lalu sudah dijelaskan barangkali dengan baik bahwa karisma kita yang 3 itu, doa, persaudaraan, dan pelayanan itu harus dijiwai oleh kontemplasi yang adalah pengalaman akan Tuhan. Maka kita kenal doa dalam kontemplasi, kontemplasi dalam doa, persaudaraan dalam kontemplasi, kontemplasi dalam persaudaraan, pelayanan dalam kontemplasi, kontemplasi dalam pelayanan. Jadi para saudara, tidak bisa dipisahkan 3 karisma ini dari kontemplasi. Kontemplasilah menjadi jiwanya, rohnya. Nah, maka ketika para Karmelit itu berada di Eropa, seakan-akan mereka lupa, mengabaikan pengalaman kontemplasi ini. Nah, maka Nicholas dari Perancis ini sebagai prior pada waktu itu, prior jenderal, tentu dia membawahi semua Karmelit itu. Dia merasa kecewa karena ada sesuatu yang esensial yang terabaikan. Maka dia menulis surat itu dalam buku itu, buku sebenarnya, dalam itu dia mengatakan bahwa menuntut atau meminta supaya para Karmelit itu dimanapun berada, tuh, kembali ke padang gurun. Wah, itu. Jadi dia meminta para Karmelit kembali ke padang gurun. Kita tahu Eropa itu tidak memungkinkan untuk pergi ke padang gurun. Eropa pada waktu itu adalah sedang
tempat yang ramai, kota, dengan gaya hidupnya yang berbeda ketika mereka di Gunung Karmel. Tetapi Nikolas ini mengajak mereka, meminta mereka, mari harus kembali ke padang gurun. Mengapa? Karena di padang gurunlah mereka akan mencicipi segala kemanisan surgawi yang mengalirkan susu dan madu seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kemanisan tersebut tidak akan pernah dinikmati oleh mereka yang terikat dengan dunia. Jadi Nikolas dari Prancis ini ingin memberi penegasan kepada para Karmelit bahwa pelayanan itu baik, tetapi ada yang lebih baik, yaitu pengalaman engkau dengan Tuhan. Jadi para saudara, sampai di sini kita menemukan betapa urgensinya, pentingnya pengalaman akan Tuhan itu dalam diri kita sebagai seorang Karmelit dalam hal apapun. Penting sekali, terutama dalam karya pelayanan, ini menjadi modal yang sangat penting bagi kita. Dan sejak dulu ternyata itu sudah menjadi atensi atau perhatian dari para Karmelit. Nah, di dalam padang gurun dikatakan, padang gurun para Karmelit akan mencicipi kemanisan surgawi. Jadi para saudara, tentu padang gurun yang dimaksud bukanlah padang gurun fisik, bukan. Kita tahu padang gurun itu kering, gersang. Tetapi di dalam padang gurun kehidupan, orang bisa bertumbuh dan mengalami Tuhan. Nah, kekuatan itulah para saudara yang mau direbut oleh para Karmelit. Anda juga, para Karmelit awam, ini yang mau Anda perjuangkan. Kita perjuangkan bersama. Kalau kita sudah mencicipi kemanisan rohani dalam kehidupan, saya yakin kita sudah akan menjadi Karmelit yang militan dalam kehidupan. Dalam karya pun pasti akan sudah sangat mengagumkan hidup kita. Nah, para saudara, Nikolas dari Prancis ini begitu menyadari urgensinya pengalaman akan Tuhan ini, bahkan dia mengatakan para Karmelit yang meninggalkan padang gurun itu bukan putra Karmel, tapi dikatakan mereka itu hanya anak tiri. Begitu, saking dia ingin menegaskan ini penting sekali gitu. Jadi para saudara, kita pernah disebut sebagai Karmelit yang tidak setia pada hidup rohani itu dikatakan anak tiri di Ordo Karmel. Bukan mau menghakimi siapa-siapa, bukan, tapi mau menekankan betapa pentingnya kita ini hidup dalam betapa pentingnya hidup rohani itu dalam kehidupan kita sebagai seorang Karmelit. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian, apa sejatinya pelayanan yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh Karmelit itu? Pelayanan sejati yang mau dicapai oleh para Karmelit adalah pelayanan yang bertumbuh dari kedewasaan rohani yang ditopang oleh doa dan studi. Jadi pada waktu itu memang ini difokuskan pada para Karmelit. Tapi para saudara-saudari, intinya sebenarnya adalah bahwa jangan sampai pelayanan kita itu hanya sebatas keinginan, sebatas saya suka, saya senang, saya mau gitu. Bukan. Bagi seorang Karmelit, pelayanan itu jangan sampai hanya sebatas dorongan afeksi. Tapi harus sungguh-sungguh menjadi saya sadari, saya tahu, saya mau, dan saya mau mengabdikan diri saya di dalam pelayanan itu. Maka pelayanan yang baik adalah pelayanan sungguh-sungguh dipersiapkan, sungguh-sungguh dibekali. Karena pelayanan itu harus mengalir dari hidup rohani yang baik, maka tentu dikatakan harus diperoleh melalui doa dan studi. Perlu juga orang belajar dalam pelayanan supaya tahu mana ranah-ranah yang harus kita perjuangkan, mana ranah-ranah yang harus kita tinggalkan, harus kita hindari. Sebab dimanapun para saudara, tentu ada hal-hal tertentu yang bisa menjebak kita di dalam
hidup ini. Sebagai contoh, kalau kita melayani, belum tentu semua pelayanan itu juga baik. Iya kan? Ada banyak hal buruk yang ditutupi dengan nama pelayanan. Maka orang juga harus punya kebijaksanaan, harus punya kedewasaan, supaya bisa melihat batas-batas di mana kita harus melayani di dalam kehidupan. Nah, para saudara-saudari, pelayanan para Karmelit itu, ini bagus sekali. Harus, jadi harus, bukan yang nggak ada pilihan. Harus mengalir dari perjumpaan kita, Karmelit awam, dengan Allah di dalam keheningan dan kesunyian. Wah, saya selalu mengulang-ulang ini para saudara. Kalau kita Karmelit harus familiar dengan ini. Karena memang itulah jantung hidup kita sebagai seorang Karmelit. Para pendahulu kita pun bertumbuh berkembang itu dari ini, kecintaan mereka pada keheningan dan kesunyian. Lihatlah Nabi Elia, inspirator kita itu, di Gunung Karmel, dekat sumber Elia itu. Itu kan tempat yang sepi, sunyi. Lalu dia sungguh-sungguh menjadi orang yang hening. Dalam heninglah orang mendengar suaranya Tuhan. Itu para saudara. Nah, maka Karmelit mengajar kita, spiritualitas kita mendorong kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang melayani atas perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini luar biasa para saudara. Ini panggilan kita yang begitu mengagumkan. Kalau kita mau bertanya para saudara, sudahkah kita kira-kira pernah mengalami gitu ya, atau berjumpa dengan Tuhan dalam hidup doa? Kira-kira? Ya, mari kita renungkan bersama ya kan? Itu tidak perlu kita diskusikan di sini. Nah, pengalaman mengapa kita para saudara selalu didorong ke padang gurun, ke tempat yang sunyi, yang sepi. Karena di padang gurun kehidupan, di tempat keheningan itu, tempat yang sunyi sepi itu, kita dikatakan dilucuti, dibersihkan, dikosongkan, lalu diubah oleh kasih Allah. Jadi para saudara, dilucuti itu biasanya ditanggalkan ya kan? Ditanggalkan. Apa yang ditanggalkan? Ego-ego kita, cara-cara kita mencintai yang kurang sempurna, yang masih terbatas, lalu kita dibersihkan. Setelah dibersihkan, dikosongkan. Mengapa para saudara dibersihkan, dikosongkan? Apakah dua-duanya tidak identik? Bersih belum tentu kosong, bukan? Kosong belum tentu bersih. Nah, maka di dalam spiritualitas Karmel, kita dikatakan, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi seorang Karmelit yang sejati, kita harus membiarkan diri kita masuk dalam keheningan, supaya kita dilucuti, dibersihkan, dikosongkan, lalu kita dapat berharap hidup kita diubah. Diubah para saudara. Hidup kita diubah. Menarik tadi yang dikatakan Bu Tuti di awal itu ya. Jadi memang kita sudah berusaha melayani Tuhan di dalam kehidupan. Tapi mungkin masih ada hal-hal tertentu yang belum sempurna yang kita lakukan. Saya kira itu hal yang sangat wajar-wajar saja sejauh kita mau terus belajar untuk menjadi seorang pelayan yang lebih baik. Nah, di sini para saudara ada gambar Santo Yohanes Salib. Kita kenal sebagai seorang pujangga gereja, doktor gereja yang mengajar kita tentang doa. Keheningan itu adalah bahasa pertama dan bahasa utama dari Tuhan. Jadi sebenarnya mau dikatakan ialah bahwa dalam keheningan itu sesungguhnya kita sungguh-sungguh bisa mendengarkan
suara Tuhan dengan sangat otentik. Dalam keheningan dan kesunyian, Karmelit itu siapapun, dia punya potensi untuk mendengar Tuhan dalam hatinya. Ini menjadi tantangan bagi kita para saudara karena kita hidup bukan lagi di daerah yang barangkali memungkinkan kita untuk masuk dalam keheningan dan kesunyian. Mungkin hidup kita sekitar kita sudah hiruk pikuk. Tapi ini panggilan kita, bagaimana kita menciptakan keheningan itu di dalam kehidupan kita supaya kita boleh semakin peka pada suara Tuhan. Nah, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau saya terlalu cepat menyampaikan boleh diingatkan. Cukup, Romo. Cukup ya? Bagus. Oke. Ya. Baik. Di sini ada Santo Titus Brahma yang baru kita rayakan kanonisasinya. Nah, pelayanan para saudara-saudari, kita sadari sungguh bahwa pelayanan ini sebagai seorang Karmelit ini adalah bagian integral dari karisma kita yang muncul dari dimensi kontemplatif kita. Jadi yang kita lihat tadi. Nah, Karmelit yang mampu berkontemplasi atau memandang Tuhan dalam keheningan batin, dialah yang dapat melayani dengan baik. Ini bukan mau menghakimi siapa-siapa, bukan. Tetapi mau dikatakan adalah hal yang ideal dalam kehidupan kita. Bahwa kita para Karmelit ini, kalau kita mampu sungguh-sungguh, semakin kita mampu sungguh-sungguh berkontemplasi tentang Tuhan, memandang Tuhan dalam keheningan, mengalami Tuhan dalam keheningan dan doa kita, maka kita akan dapat melayani dengan baik. Pelayanan Karmelit semakin berkobar bila disulut dengan hidup doa dan ekaristi. Jadi para saudara, sejatinya kalau kita melihat ketika Karmelit di Gunung Karmel pun, itu mereka sudah membuat pola komunitasnya itu yang memungkinkan mereka untuk fokus untuk berpusat pada ekaristi. Nah, maka semangat itu selalu diwariskan, selalu dibawa oleh para Karmelit dimanapun dan pada generasi yang manapun untuk terus dijadikan sarana yang mengobarkan hidup kontemplasi mereka. Dan dengan itu tentu kita menjadi pelayan-pelayan yang berkobar-kobar. Nah, hidup ekaristis. Jadi ketika kita sudah merayakan ekaristi, maka hidup kita menjadi ekaristis. Adalah hidup yang diberkati, dipecah, dan dibagikan. Nah, jadi para saudara-saudari, rohnya sebenarnya adalah sungguh-sungguh berasal dari dalam. Karmelit itu dipanggil untuk sungguh-sungguh terlahir sebagai seorang pelayan yang sungguh-sungguh motivasinya itu atau dorongannya itu dari dalam. Semakin kita mengalami Tuhan dalam ekaristi dan doa, maka kita semakin dapat melayani dengan total. Jadi ekaristi itu di mana hidup kita diberkati, di mana hidup kita dipecah, lalu dibagikan kepada banyak orang. Kita para saudara bisa merasakannya bukan ketika kita menerima sakramen sakramen ekaristi. Sungguh-sungguh kita merasakan ketika kita menyambut tubuh Kristus itu, hidup kita rasanya sungguh-sungguh disegarkan. Kita merasakan ada suatu daya yang baru. Bukankah demikian juga ketika orang merasakan hidup kita lewat karya pelayanan kita? Ketika mereka bisa merasakan itu, ada sesuatu yang baru. Itulah seharusnya yang harus kita hadirkan dalam karya pelayanan kita.
Sengaja para saudara saya tampilkan di sini foto Santo Titus Brasma ini. Saya ingat dan saya yakin Anda juga barangkali pernah mendengar, dia mengatakan sesuatu yang indah sekali. Jika Anda ingin memenangkan dunia ini kepada Kristus, maka kamu harus berani berkonflik di dalamnya. Saya mendengar ungkapan ini para saudara, ungkapan yang sederhana sekali, singkat, tapi ini adalah ungkapan saya yakin diungkapkan oleh orang yang sungguh-sungguh berproses di dalam kehidupan rohani. Sehingga ungkapan ini bukan hanya ungkapan mati atau kalimat-kalimat mati, tapi ini menjadi kalimat yang sungguh-sungguh menggugah, mengobarkan hidup. Jadi dia mengatakan, jika engkau mau memenangkan dunia ini bagi Kristus, maka kamu harus berani berkonflik di dalamnya. Atau barangkali kita bisa mengubahnya. Jika kita, para karmelit ini sekarang ini, karmelit awam dan kami semua, ingin membawa saudara-saudara kita ini pada kebenaran di dunia ini, maka kita harus berani menghadapi konflik-konflik yang ada di sekitar kita. Nah, para saudara-saudari, itu ungkapan dari seorang yang sungguh bergumul di dalam kehidupan, yang sungguh-sungguh berusaha untuk mengenali dan mendengar suaranya Tuhan. Lalu dia berani mengatakan itu, dan kita tahu hidup beliau sendiri adalah memang sungguh-sungguh buah dari apa yang dia katakan itu. Dia nanti akan ditangkap, di penjara, diinterogasi, intimidasi, dan lalu semua akan menjadi mengkristal di dalam kehidupannya. Dia sendiri akan mati karena kebenaran yang dia wartakannya. Nah, para saudara-saudari, saya melihat hidup Santo Titus Brasma itu sungguh-sungguh adalah hidup yang sudah diubah oleh pengalamannya akan Tuhan. Indah sekali kalau saya dan kita semua juga boleh menjadi pelayan-pelayan karena hidup kita telah diubah oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari, saya melanjutkan ini, melayani dalam dan untuk gereja. Ketika kita dipanggil untuk melayani, kita harus selalu menyadari bahwa kita melayani dalam dan untuk gereja. Tentu gereja yang dimaksud di sini bukan mau mengatakan bahwa kita eksklusif pada sekitar, tapi ini adalah sebenarnya menunjukkan fokusnya. Tapi sejatinya cakupannya adalah cakupan bahwa kita berada di tengah dunia. Nah, Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, sebagaimana juga ada di dalam regula Anda, Karmelit Awam, memberi kita clue atau memberi kita orientasi mana yang atau bagaimana kita sejatinya di dalam gereja. Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, mengajar kita bahwa sejatinya kehadiran kita di tengah gereja itu adalah kehadiran kasih. Sebenarnya para saudara, kalau kita merenungkan ini lebih dalam, sejatinya sudah tercakup semua di dalam apa yang dikatakan oleh Santa Teresa ini. Di dalam kasih di dalam gereja. Kalau kita nanti membaca kitab suci, Paulus akan mengurai banyak sekali tentang kasih ini. Nah, Santa Teresa ingin mengingatkan kita, menggugah kita bahwa karya pelayanan apapun yang kita lakukan itu sejatinya haruslah sungguh-sungguh bermuara pada kasih. Tentu kasih yang mau diwartakan oleh Santa Teresa ini adalah kasih yang sempurna, yang paling tinggi tingkatannya, yaitu kasih agape. Kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sejatinya yang mau diwartakan kepada kita. Dan yang mau juga ditegaskan oleh para karmelit pada setiap anggotanya. Maka saya kutipkan di sini dari regula Anda, ya untuk mengulangi kembali. Sebagai kaum beriman awam, para karmelit tidak bisa menolak untuk ikut serta dalam hidup kemasyarakatan, public life.
seperti dalam berbagai kegiatan di bidang ekonomi, sosial, legislatif, administratif, dan kultural, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, baik lewat organisasi maupun institusi. Artinya para saudara, semuanya ini sebenarnya adalah ranah di mana manusia pada umumnya boleh terlibat. Tetapi nanti kita melihat bahwa ada hal yang membedakan kita sebagai seorang karmelit berkarya barangkali dengan orang yang lain. Perbedaan pertamanya ialah dari proses di mana kita diubah oleh pengalaman kita akan Tuhan. Jadi singkatnya para saudara, partisipasi aktif itu sungguh-sungguh menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai seorang karmelit. Sungguh menarik bahwa hidup religius ya bukan berarti dengan meninggalkan dunia tetapi bergumul di dalamnya. Saya yakin Anda juga dalam arti tertentu bisa dikatakan hidup religius karena Anda sudah masuk dalam suatu formasi religius tertentu, lalu mempunyai kaul-kaul tertentu di dalam hidup. Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama para saudara. Dengan rendah hati kita merenungkan bahwa hidup kita dari dunia sejatinya atau seringkali kita berusaha juga untuk meninggalkannya, atau bersikap barangkali apatis terhadap dunia, atau tidak mau melibatkan diri di dalamnya. Nah, tetapi kita mau diingatkan kembali bahwa kita harus bergumul di dalamnya. Jadi tadi juga saya sampaikan kutipan dari Santo Titus Brasma, berani masuk di dalamnya, berkonflik di dalamnya. Itu panggilan kita. Kesucian dapat dicapai dengan berkontak dan hidup di tengah-tengah dunia. Ini para saudara, selalu diajarkan oleh gereja kepada kita, digaungkan oleh gereja kepada kita, bahwa semua orang boleh mengalami hidup kudus. Semua kita para saudara, karmelit awam, saya, dan siapapun boleh mengalami hidup kudus, suci. Sejauh mereka punya motif yang sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat para saudara Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini sudah mengajar kita banyak hal, keutamaan-keutamaan, mulai dari hal-hal sederhana dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Intinya ialah bahwa karya pelayanan yang mau kita lakukan, sekecil apapun itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk menggapai kesucian di tengah dunia ini. Jadi kita tahu bukan, orang kudus ini mengajar kita tidak perlu kamu ngoyo-ngoyo, kalau orang Jawa bilang, tidak perlu kita barangkali harus terburu-buru atau tergesa-gesa untuk melakukan hal-hal yang besar. Jika itu tidak memungkinkan untukmu. Tidak perlu hal-hal yang besar. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, yang barangkali sederhana, tapi dengan cinta yang besar. Segala sesuatu para saudara, keutamaan-keutamaan rohani tidak mungkin terjadi seketika dalam hal yang besar. Tentu dimulai dari hal-hal sederhana. Semakin kita setia pada hal sederhana dan kecil, kita akan setia pada hal yang besar dan mengagumkan. Lalu kita kenal Santa Maria Magdalena de Pazzi, orang kudus yang luar biasa ini pada abad ke-16 ini. Dia mengatakan begini dalam salah satu suratnya, dan juga dikutip di dalam regula Anda nomor 47. Tak seorang pun dengan mudah memuaskan dahaga kontemplasinya akan Kristus tanpa berusaha memuaskan rasa hausnya akan jiwa-jiwa yang haus ditebus melalui persatuan yang harmonis dari doa dan karya kerasulan. Jadi mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa pelayanan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rohani kita. Semakin kita melayan, semakin kita giat
dalam kehidupan rohani, sejatinya kita semakin giat di dalam karya pelayanan pada sesama. Jadi Santa Maria Magdalena de Pasi ini adalah seorang suster Rubiah di dalam, ya, sama seperti Santa Teresa kanak-kanak Yesus, tetapi dia punya pemikiran yang sangat visioner, jauh sekali ke depan, dan ajaran-ajarannya sungguh-sungguh memang luar biasa. Bahkan banyak ajaran gereja dia rumuskan di dalam surat dan tulisannya yang luar biasa. Nah, para saudara-saudari, Santa Maria Magdalena de Pasi ingin menggugah kita kembali bahwa tidak mungkin kita bisa bertahan atau merasa puas dalam kehidupan rohani jika kita tidak bermuara pada karya-karya kerasulan kita. Kecuali barangkali para saudara, doa kita doa yang sifatnya afektif. Mungkin kita bisa bertahan dalam doa, tetapi kita tidak mau berkarya di dalam karya kerasulan. Nah, lalu para saudara, dalam berbicara tentang karya pelayanan, kita juga perlu menyadari dimensi ini. Perlunya kehadiran mati raga rohani di dalam kehidupan. Tujuannya ialah agar kita masuk dalam sikap mendengarkan Tuhan yang berbicara dalam hati, dalam ungkapan baru dan membingungkan tentang hidup dan dunia ini, juga tanda yang sulit ditafsirkan, atau dengan pernyataan roh yang diam dan sulit dimengerti. Jadi para saudara-saudara yang terkasih, dalam karya pelayanan kita juga harus sampai menyadari bahwa kita ini butuh semangat bermati raga. Jadi ada banyak bentuk mati raga, ya. Nah, yang intinya adalah supaya kita ini semakin mudah untuk mendengar, semakin peka untuk mendengar Tuhan. Jadi sebagaimana kita katakan tadi di awal bahwa dalam Karmel pelayanan itu adalah harus sungguh-sungguh mengalir dari pengalaman kita akan Tuhan. Semakin kita telinga kita peka mendengar Tuhan, semakin tangan kita dan badan kita ini semakin giat untuk bekerja, untuk melayani itu. Maka pendengaran yang baik tentang Tuhan itu sungguh-sungguh kita butuhkan dalam kehidupan. Mati raga, Santo Yohanes Salib mengajar kita sungguh-sungguh yang jalan ini. Bahkan kita harus masuk ke dalam malam gelap kehidupan supaya kita boleh sungguh-sungguh melihat terang itu. Terang itu nanti adalah pengalaman kita akan Tuhan itu. Gelap memberi kita terang karena kita telah diubah oleh kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karya pelayanan itu sebagaimana kita tahu dan juga sudah barangkali kita mulai di dalam kehidupan kita, harus kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu bukanlah karya kita semata. Ada nilai yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu bahwa kita ikut serta dalam karya penciptaan dan transformasi yang terus berlangsung dari Allah Bapa. Itu harus selalu kita ingat, harus selalu kita sadari bahwa kalau kita berkarya di tengah gereja atau di tengah masyarakat, karya apapun yang kita lakukan itu bukan semata-mata hanya karya kita, hanya karya manusiawi belaka, tidak. Tapi itu adalah sarana yang sedang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk ikut serta dalam karya penciptaan bersama dengan Tuhan, atau katakanlah co-kreator, rekan kerjanya Allah. Jadi kalau kita melayani para saudara, kita sejatinya sedang ambil bagian dalam visinya Tuhan, menjadi rekan kerja cipta Tuhan di dalam kehidupan. Maka pelayanan yang nyata
yang ditujukan kepada sesama dan promosi kemanusiaan yang sesungguhnya. Nah, jadi itulah para saudara yang dikatakan dalam Injil suci, garam dan terang dunia. Jadi Karmelit awam itu sejatinya panggilan kita itu sungguh-sungguh injili para saudara. Kita mau menjadi memang sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Yesus, garam dan terang dunia. Lewat apa? Lewat karya pelayanan kita. Tentu ada kriteria yang harus kita perjuangkan di dalamnya, yaitu karya pelayanan yang nyata, yang mempromosikan nilai kemanusiaan, yang mengangkat martabat manusia. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Ini foto ini para saudara, ini para frater di Malang. Jadi mereka tiap minggu itu selalu membuat nasi ini ya, membuat nasi kotak, nasi bungkus kadang-kadang itu yang selalu mereka bagikan. Salah satu sarana yang kita latihkan kepada mereka. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini juga, yang bergabung di sini tentu sudah melakukan juga barang-barang kali hal-hal yang kurang lebih sama. Yang bobot nilainya sama, saya kira. Saya yakin kita semua sudah melakukannya. Tapi kita mau diingatkan terus supaya kita menyadari bahwa karya pelayanan yang kita lakukan itu adalah bagian dari rekan kerja Allah dalam kehidupan. Nah, para saudara-saudari, karya pelayanan yang kita lakukan itu harus kita sadari juga sebagai bagian dari kenabian kita, kenabian, profetisme kita. Jadi karya pelayanan di dalam Ordo Karmel itu, baik biarawan maupun awam, kita dipanggil untuk menyadari ini pelayanan kita ini adalah bagian dari profetisme di dalam kehidupan kita. Nah, pelayanan Karmelit adalah kenabian, mewartakan kabar sukacita Allah bagi umat manusia. Artinya, Karmelit hidup di tengah umat manusia mampu tanggap, ya, tanggap. Bukan apatis terhadap kebutuhan umat manusia, sesuai dengan konteks hidup dan zaman kita tentunya. Jadi kita para saudara adalah orang-orang yang harus up to date. Kalau kita mau kalau kita mau menjadi seorang pelayan yang baik, itu harus up to date. Harus peka pada situasi sekitar kita. Up to date ya. Ada banyak orang mengatakan, Romo kami ini up to date, lalu dia harus punya banyak sekali akun. Gitu. Akunnya banyak, katanya supaya up to date. Punya akun Facebook, Instagram, lalu TikTok. Ya tentu bukan hanya sebatas itu yang mau dikatakan. Yang mau dikatakan ialah bahwa hidup kita ini jangan sampai telinga kita atau hati kita mengeras itu karena kita tidak peka pada sekitar kita. Menjadi seorang nabi, menjadi seorang Karmelit yang profetis, yang hidupnya menjadi suara kenabian, itu harus mendengar suara sekitar. Lalu dia bisa melakukan sesuatu dari apa yang dia dengar dari Tuhan. Dan itu para saudara telah kita dengar, telah diwariskan kepada kita oleh ibu kita Bunda Maria dan bapak kita Nabi Elia. Dua tokoh ini telah berusaha mendengar, membuka telinga mereka pada Allah di dalam keheningan dan kesunyian. Ada banyak rentetan kisah di dalam hidup mereka ini, Bunda Maria dan Nabi Elia, yang mengajar kita sungguh-sungguh bagaimana kita harus mendengar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pelayanan kita para Karmelit tentulah harus berawal dari apa yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita, yaitu keberpihakan pada kaum miskin. Kita para Karmelit ini juga barangkali miskin di dalam kehidupan, tetapi kita dipanggil untuk juga solidar pada mereka yang miskin. Maka pelayanan Karmelit berpihak pada kaum miskin, lemah, dan tersingkir. Kalau kita melihat para saudara, Paus Fransiskus ini fokus sekali atau orientasi apostoliknya itu selalu pada orang-orang ini. Dan memang itulah juga inti dari Injil,
bahwa kita dipanggil seperti Yesus membawa kabar gembira, karya keselamatan lewat apapun yang bisa kita lakukan, karya-karya kita pada saudara-saudari yang miskin dan yang lemah, yang tersingkir ini. Nah, para saudara, untuk kita Karmelit, kaum miskin itu bukan hanya fenomena sosial semata, bukan hanya sekelompok orang yang memang harus kita beri sesuatu, harus kita bantu, bukan sebatas itu. Bagi kita para Karmelit, mata kita melihat lebih dalam, bahwa mereka ini dihadirkan oleh Allah kepada kita untuk mengajar kita tentang makna harapan dan kebebasan, khususnya bebas dari penindasan dalam kehidupan. Oleh karena itu nanti para saudara, para Karmelit itu, siapapun kita, dipanggil untuk merumuskan kembali karya-karya kita, baik secara pribadi maupun secara bersama, untuk melihat bagaimana kemiskinan itu, bagaimana orang-orang miskin ini boleh mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan, dan bagaimana mereka mengajar kita memahami apa arti harapan dan kebebasan dalam kehidupan. Itu luar biasa para saudara. Oleh karena itu, kita tidak hanya bekerja sebagai aktivis sosial. Banyak aktivis sosial, tapi Karmelit bukan sebatas aktivis sosial. Karmelit dipanggil untuk berkarya menghadirkan Tuhan di dalam diri banyak orang. Nah, para saudara, ini juga sangat baik. Sebagai bagian integral dari kabar baik yang kita wartakan, kenabian kita haruslah diwujudkan dalam komitmen aktif untuk mengubah sistem dan struktur yang penuh rahmat. Kita tahu ada sistem dan struktur yang penuh dengan kejahatan, keburukan, lalu membuat dosa-dosa struktural. Ada para saudara. Maka kalau kita para Karmelit diberi tanggung jawab masuk dalam sistem dan struktur tertentu, itulah kesempatan kita mengubah struktur itu dan sistem itu menjadi penuh rahmat dan menyelamatkan bagi banyak orang. Itu para saudara. Saudara-saudari, saya lanjutkan sedikit lagi. Kalau kita mau melayani juga di dalam Ordo Karmel, kita harus punya orientasi komitmen pada keadilan dan perdamaian. Tentu itu sudah konsekuensi logis sekali dari komitmen kita untuk mengikuti Yesus. Sebagaimana Yesus juga datang untuk berusaha untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian. Kalau kita para saudara mau melayani dengan sungguh, maka pasti akan terjadi keadilan dan perdamaian. Mungkin itu ranah yang luas, tapi kalau kita mulai dari hidup kita secara konkret, di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah masyarakat kita, yakinlah, pasti akan ada rasa keadilan dan perdamaian itu pasti terjadi. Kalau kita melayani para saudara, perlu juga untuk kita lihat dimensi ini, bahwa kita dipanggil untuk merobohkan tembok-tembok diskriminasi dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Itu bagian yang sangat lekat dengan kehidupan. Tetapi kita dipanggil untuk berusaha melampaui ini. Kita tidak akan pernah dapat berbicara tentang keadilan jika tidak ada damai. Keadilan baru terwujud jika ada damai. Ada banyak bentuk-bentuk tembok-tembok diskriminasi para saudara di dalam kehidupan. Mulai dari level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi di dalam kehidupan. Tetapi kita dipanggil punya prinsip bahwa ini tidak boleh memisahkan kita. Justru segala sesuatu yang memisahkan kita dengan orang lain harus kita robohkan di dalam kehidupan. Itulah para saudara pelayanan yang baik, melampaui segala bentuk bentuk diskriminasi dalam hidup. Nah, akhirnya para saudara-saudari, jangan takut untuk melayani. Jangan takut, jangan juga merasa takut mendengar kata melayani atau ajakan untuk melayani.
Mengapa? Melayani itu sejatinya kodrat kita sebagai manusia. Dan kodrat kita juga sebagai manusia rohani melayani. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, para karmelit melayani, saya melihat indah sekali yang dikatakan oleh Paus ini. Ada keterkaitan yang sangat erat antara hidup rohani dan karya pelayanan. Dikatakan di sini, tidaklah sehat menyukai kesunyian dan menghindari perjumpaan dengan sesama, menginginkan istirahat dan menghindari aktivitas, mengupayakan doa dan merendahkan karya pelayanan. Segalanya dapat diterima dan dipadukan ke dalam kehidupan kita di dunia ini dan menjadi suatu bagian dari perjalanan kita menuju kekudusan. Jadi para saudara, ini bukan pertama kali Paus Fransiskus ini menegaskan betapa pentingnya hidup rohani dan karya pelayanan. Ini dalam suratnya Gaudete et Exsultate. Masih ada surat yang lain, misalnya Gaudium Evangelium itu dia di situ juga mengatakan hal yang sama, bahwa jangan sampai kita ini sakit karena kita hanya bergumul dengan kehidupan rohani. Karena para saudara, hidup rohani itu baik untuk orang yang memang tahu menempatkan dirinya sejauh mana dia harus masuk di dalam kehidupan rohani dan sejauh mana dia harus menyeimbangkan hidup rohani itu dengan karya pelayanannya di dalam kehidupan. Jadi para saudara-saudara yang terkasih, intinya adalah bahwa mari kita terus bersemangat di dalam karya pelayanan. Jangan pernah lelah untuk melayani, jangan pernah juga apatis untuk melayani, karena pelayanan itu akan membahagiakan, menggembirakan. Dan yang paling penting, karya pelayanan itu adalah jalan menuju kesucian kita. Sekian dari saya, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Manaek, yang saya percaya sekali ini menyiapkan materi ini luar biasa, Romo. Kita sungguh terbantu untuk membereskan benar-benar tujuan atau alasan kita melayani itu ternyata harus ditempatkan pada posisi yang benar ya, Romo. Karena kalaupun tidak terlihatnya melayani, tetapi nanti kita ternyata konflik sendiri dengan batin kita ya, begitu ya Romo ya. Tentu saudara-saudara menyetujui bahwa hari ini materinya luar biasa, dan silahkan bila ada yang mau didiskusikan sama Romo, dipersilahkan. Setengah jam ke depan kita masih punya waktu yang banyak sekali. Dipersilahkan siapa saja langsung open mic saja. Ya, mari para saudara. Ini slide-nya bisa dimatikan, Romo? Oh ya, bisa. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga. Ada yang berdoa supaya banyak yang bertanya. Bu Ivon mau bertanya? Mari saudaraku, kita gunakan kesempatan malam hari ini untuk tentang pelayanan ini. Kita tentu semua sudah melayani, tapi pasti banyak pemberesan ya dari kita sendiri. Saya tadi sungguh-sungguh merasakan bahwa harus dari sumber kontemplasi kita
baru kita bisa menciptakan karya pelayanan yang murni gitu ya. Maka sebenarnya memang nggak bisa dipisahkan ya, Romo ya, pelayanan dengan hidup doa kita, hidup kontemplasi kita, itu yang paling utama ya, Romo ya. Iya, dan banyak sekali tadi hal-hal yang menusuk-nusuk saya membereskan, banyak sekali. Silakan saudara-saudaraku. Mas Bagus itu dipersilakan. Mas Bagus angkat tangan, Bu. Oh, silakan Mas Bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Tuti. Romo, selamat malam. Halo, Terima kasih malam. untuk materinya, luar biasa, Romo. Terima kasih ya. Ya, ini Romo, saya ingin bertanya tentang pelayanan, yang terutama kalau kita melayani dalam perayaan Ekaristi atau dalam perayaan apa namanya Salve. Ini sedikit kasus saja begini, Romo. Jadi beberapa menit yang lalu saya ada pelayanan lingkungan itu untuk tugas kur di gereja Ijen, gitu ya. Jadi ada misa Jumat pertama, kemudian ada salve gitu ya. Nah, tapi di satu sisi pada waktu saya melayani kur begitu, pada waktu akan penghormatan sakramen Maha Kudus mau ini. Tapi di satu sisi kita seharusnya menghormati sakramen Maha Kudus atau gimana gitu. Tapi di satu sisi karena kita pelayanan tadi, kita sibuk juga dengan persiapan lagu selanjutnya apa nih. Gitu. Belum lagi nanti sekitar kita yang suara tenor lagi, ini gimana. Jadi sibuk sendiri dengan dari sisi pelayanannya tadi gitu ya. Sehingga di satu sisi kita kepingin sebetulnya kusuk gitu dalam dalam mengikuti salve tadi, tapi di satu sisi karena kita wajib untuk mempersiapkan lagu berikutnya, kita wajib untuk koordinasi dengan suara-suara yang tenor, kemudian yang bass gitu. Akhirnya ya itu tadi ada sedikit pergulatan juga dalam hati. Ini sebetulnya gimana nih Romo? Jadi kita perlu yaitu ada sedikit semacam kegalauan begitu buat saya. Ini gimana ya? Jadi karena di satu sisi kita harus melayani dalam kur itu tadi dalam lagu-lagu berikutnya, tapi di satu sisi kita juga harus kusuk juga nih sebetulnya harus penghormatan sakramen Maha Kudus gitu ya. Ada sedikit ya itu tadi. Bagaimana kira-kira kasih seperti itu? Iya, baik. Tanggapan saya adalah yang pertama bersyukurlah bahwa Anda masih punya waktu dan kesempatan untuk melayani. Itu perlu disyukuri itu ya. Nah, hal yang Anda merasa ada galau di situ ya. Jadi niatnya memang mau sungguh-sungguh melayani. Kalau bagi saya yang penting itu intensi dasar kita dulu. Nah, jadi kalau dalam spiritualitas dikatakan disposisi batinnya dulu yang paling penting itu. Jadi bahwa disposisi batin kita itu sudah kita arahkan untuk Tuhan, tapi kemudian ada hal lain yang barangkali suara-suara bisa mengganggu kita. Itu bagi saya hal sekunder lah itu. Jadi hal yang tidak terlalu harus kita jadikan sebagai alasan bagi kita untuk merasa bahwa ini tidak baik, enggak. Yang penting bahwa kita ini sudah berniat untuk mau melayani Tuhan dalam adorasi, ya kan? Tapi karena pada waktu yang sama juga kita harus melayani lewat kor dan lain-lain, menurut saya itu harus disadari bahwa itu ada kesulitan, tetapi bukan berarti mengurangi nilai dari yang pertama tadi. Itu Pak Bagus. Jadi tidak perlu harus merasa menjadi berkurang nilainya, tidak. Karena Anda sudah meniatkan bahwa Anda mau melayani Tuhan dalam adorasi itu, dalam salve itu. Begitu tanggapan saya, atau bagaimana? Pak Bagus. Nah. Ya, karena sering kali gini juga. Jadi kalau umpamanya kita sebagai tatib gitu ya, itu kadang-kadang kita harus mengikuti misa, tapi di satu sisi kita harus ngatur umat gitu ya. Entah yang nggak dapat tempat, entah mereka yang kesulitan kan sedikit terganggu juga dalam kita mengikuti misanya gitu. Itu kadang-kadang kan menjadi sedikit pergulatannya di situ ya. Jadi ini antara pelayanan atau ini antara kita konsentrasi tentang doanya atau misalnya atau yang mana dong. Jadi ada semacam pergulatannya di situ.
Iya, betul, ada pergulatan itu memang, itu harus kita akui ya kan. Ya, saya yakin ya kita semua juga mengalami hal yang sama. Tapi ya kalau bagi saya ya itu kita syukurilah, karena kan pasti kita juga nggak akan tiap kali begitu kan. Nah, jadi ketika kita pada saat seperti itu ya kita syukurilah bahwa kita masih boleh melayani di situ walaupun mungkin kita tidak maksimal ya kan. Seperti kalau kita mungkin pas atau ketika kita tidak sedang bertugas, mungkin kita bisa lebih fokus, mungkin pikiran kita lebih fokus ke depan gitu ya. Lalu mendengarkan juga mungkin kita lebih fokus gitu menurut saya. Itu saya kira tidak mengurangi nilai dari apa yang Anda niatkan ketika Anda datang ke gereja gitu. Itu tanggapan saya. Ya, makasih Romo. Terima kasih. Romo, Mari. cuman pengen Romo uraikan aja sedikit ya. Oh ya, sebelumnya Mas Bagus, saya biasanya Mas Bagus, mungkin untuk pertanyaan Mas Bagus yang terakhir, saya biasanya kalau tugas jam 8 misalnya di gereja, saya akan bisa jam 6 dulu Mas Bagus. Setelah itu saya setelah konsentrasi dengan misa sudah mendapatkan rohani yang baik apa gitu ya. Kemudian saya bisa melayani dengan baik ketika saya harus melayani lagi ketika di jam 8. Jadi berkorban waktu sedikit untuk menghabiskan waktu pribadi dengan Tuhan dan kemudian menggali kekuatan itu untuk masuk dalam pelayanan. Mungkin sedikit tips. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Iya, saya tugas jam 4.30. Saya akan misa jam 6 pagi, Mas Bagus. Kalau bisa Oke. bisa begitu ya. Kalau Jumat pertama sampai sebulan sekali lagi, kan sayang kayaknya. Enggak, kan Jumat pertama itu kan biasanya ada misa pagi, misalnya dapat tugas sore. Kan misa pagi dulu, sore melayani gitu. Tips sedikit saja. Romo, aku mau minta tolong Romo. Romo tolong uraikan lagi yang mengenai melayani dalam dan bentuk untuk gereja yang dari Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus. Poin yang terakhir Romo, yang Gaudium Spes 1. Kesucian dapat dicapai dengan berkontak dan hidup di tengah-tengah dunia. Tolong uraikan sedikit boleh Romo? Baik. Jadi intinya adalah bahwa kita sebagai anggota gereja itu baik awam, Karmelit awam maupun yang lain ya. Pokoknya intinya adalah kaum beriman itu harus terlibat secara penuh di dalam kehidupan bersama. Artinya kita itu sungguh-sungguh harus terlibat di dunia ini gitu maksudnya. Maka ada ungkapan gereja juga yang mengatakan demikian. Segala harapan suka duka dunia ini, ya kan? Itu adalah juga harapan suka duka kita murid-murid Kristus ini. Itu. Jadi artinya adalah bahwa jangan sampai kita karena kita merasa bahwa kita ini adalah pengikut Yesus atau katakanlah kita ini Karmelit awam, atau mungkin kita tergabung dengan kelompok tertentu, lalu kita merasa bahwa oh saya tidak punya kewajiban harus terlibat di situ misalnya. Tidak boleh begitu, itu maksudnya. Tapi justru semakin kita mengenal Yesus, semakin kita bertekun dalam kehidupan doa, semakin kita bertekun dalam kehidupan rohani, ya. Nah, itu maka kita semakin terlibat di dalam kehidupan bersama di dunia ini, di tengah masyarakat kita lah, itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan berkontak itu ialah berpartisipasi aktif, itu maksudnya. Terlibat aktif di situ. Karena apa? Keterlibatan kita itu adalah bagian dari penghayatan iman kita di dalam hidup bersama. Jadi bagi gereja itu hidup kita di masyarakat itu harus mengalir dari pengalaman iman kita gitu. Begitu saya. Bagaimana? Tunggu. Romo, ini terlalu dalam, jadi perlu waktu untuk merenungkan.
Oke, PR untuk saya. Makasih banyak Romo. Oh ya, makasih. Makasih ya. Oke. Ada lagi saudara-saudara pasti banyak ya, cuman mungkin belum nyampe mau nanya apa gitu loh. Tapi saya percaya ini materi malam hari ini sungguh-sungguh menjadi PR ya untuk kita bisa merubah gitu sesuai arahan Romo malam hari ini. Saya percaya. Amin. Ada lagi kita gunakan kesempatan malam hari ini, boleh 2 pertanyaan atau 2 yang mau didiskusikan dengan Romo, silahkan. Mari, silahkan Bapak Ibu. Ada yang dari Malang kan? Saya lihat. Banyak. Pak Banyak. Enggai. Surabaya. Pak Enggai mau bertanya, diskusi? Ya tanya sedikit, tapi mungkin ya tanya ya begini-begini aja Bu ya. Romo, terima kasih Romo. Nggih, matur nuwun. Ini materi dasar Romo. Saya anggap materi dasar yang kami sebagai karmelit awam itu mencari pola gitu Romo. Sepertinya gini Romo, kita kan ini dianggap sebagai biara, seorang biara tuh dianggap apa ya? Mau jadi biara tidak, ya awam tidak gitu kan, begitu pandangannya orang-orang. Karena kami pendoa. Nah, memang susah Romo. Saya juga bingung. Begini, kami kan karmelit awam Romo. Batasan-batasan waktu untuk doa itu sangat sedikit karena kita sibuk bekerja. Memang kita rindu berdoa Romo. Tapi kan lain dengan seorang biara hidup membiara. Nah, ini yang menyebabkan kami susah untuk sampai tingkat yang kontemplatif itu Romo. Bagaimana menurut Romo? Saya ini. Ya, baik Pak. Jadi itu bisa dimengerti dengan baik ya. Maka ketika saya menjelaskan pertama-tama dulu saya pernah sesi juga. Ketika saya bicara tentang kontemplasi itu seharusnya bukan lagi hal asing untuk kita gitu Pak. Apalagi kita karmelit ini kan. Jadi untuk saya yang namanya karmelit itu ya kita semua ini karmelit, ya kan? Kami dan Anda karmelit awam. Ada kelompok suster itu Rubiah itu. Kita ini satu keluarga kita. Artinya semangat kita itu sama gitu loh. Maka istilah-istilah terminologi kontemplasi, vakaredeo, puritas cordis misalnya, itu sudah harus istilah-istilah yang dekat di telinga kita, yang akrab di telinga kita gitu. Nah, saya mengatakan Pak, ya dengan rendah hati saya mengatakan itu bahwa kontemplasi itu sebenarnya adalah bagian dari hidup kita karmelit. Mungkin penjelasan-penjelasan kami barangkali terlalu tinggi, tapi sebenarnya bukan. Yang mau dikatakan ialah di situ bahwa karmelit itu adalah orang-orang yang pertama-tama harus sungguh-sungguh mengalami perubahan karena kasihnya Tuhan di dalam kehidupan. Maka siapapun itu bisa mengalami hal yang sama. Awam juga bisa mengalaminya. Barangkali kuantitas itu memang dibutuhkan, tetapi bukan mutlak kuantitas itu, ya kan? Karena ada kuantitas doa itu cukup tinggi, tapi kualitasnya sangat rendah, kan gitu. Maka sebenarnya yang paling dibutuhkan ialah pemahaman kita yang sungguh-sungguh nyata, ya, yang baik tentang kontemplasi itu. Kontemplasi itu adalah sebenarnya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Jadi jangan terlalu khawatir, wah Romo kami ini awam, kami doanya kan terbatas. Yang biaran-biarawati itu kan mereka banyak loh, ada banyak biaran-biarawati juga belum tentu mungkin kualitasnya mungkin ya seperti yang diharapkan kan. Ya, bukan yang saya merendahkan ya, bukan apa-apa, tapi kita juga menyadari itu. Awam juga begitu kan, mungkin kuantitasnya sedikit, tapi karena Anda punya kerinduan dalam doa, sekali berdoa berepir mungkin langsung merasakan sungguh-sungguh Tuhan itu mengubah Anda, bisa jadi Pak ya kan. Bisa juga gitu. Jadi mari kita bersyukurlah sama-sama
dan waktu-waktu doa yang Tuhan berikan kepada Bapak dan kita semua, ya mari kita manfaatkan dengan baik. Bahkan sebenarnya Pak ya, sebenarnya di dalam Karmel, doa itu pun nanti, makna doa itu begitu mendalam. Pertama-tama memang doa itu adalah memang doa verbal, ya kan? Doa verbal, harus doa verbal. Orang harus berdoa secara verbal. Kemudian nanti Santa Teresa Avila akan mengajar kita dengan baik bahwa doa itu juga adalah doa di mana orang diam di hadapan Tuhan. Untuk mereka yang sudah sungguh-sungguh mengalami kedekatan yang sangat personal dengan Tuhan. Sampai nanti beliau mengatakan, doa itu bukan lagi kata-kata, tapi saya dengan sahabat yang saya tahu mencintai saya. Itu Pak, saya katakan. Begitu, Pak Enggal. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima Saya kasih. mengerti Romo. Sehat Semoga selalu. menjadi lebih tenang ya Pak Enggai. Tetap untuk keluarga, tapi kita juga sudah berjuang ya untuk benar-benar kita melakukan yang terbaik gitu ya. Walaupun setiap saat pasti semakin membaik seperti itu. Baik, Romo, ini juga apresiasi dari Bu Ivon untuk materi Romo pada malam hari ini. Bila Romo berkenan, bisa membagikannya kepada kami mungkin, Romo, boleh? Oh boleh, boleh. Boleh Bu Saya kirim Ivon. ya. Ya, nanti aku share. Ada pertanyaan satu juga dari Resti dari Flos Karmeli. Selamat malam Romo. Izin tanya, maksud dari mati raga rohani itu gimana? Apa yang mesti dilakukan? Hal mendasarnya agar di tengah-tengah kesibukan dunia bisa mendengarkan suara Tuhan. Iya, baik. Jadi mati raga rohani itu yang mau dikatakan di sini ialah kita mau menyangkal kecenderungan-kecenderungan buruk di dalam diri kita supaya kita ini boleh lebih leluasa untuk mendengar dan mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya barangkali kita dengar aja yang dikatakan oleh Santo Yohanes Salib itu. Jadi Santo Yohanes Salib itu mengajar kita dengan baik bahwa kita pertama-tama harus berusaha untuk setidaknya membatasi keterikatan kita pada hal-hal yang bukan Allah, yang bukan dari Allah. Bahkan satu kali dia mengatakan di dalam di dalam buku puisinya itu dia mengatakan bahwa orang yang melekatkan dirinya pada yang bukan Allah itu adalah orang yang paling hina di dalam kehidupan ini. Itu. Sebenarnya itu kata-kata yang sangat sederhana tapi sangat mendalam ya. Artinya apa? Bukankah apa yang ditawarkan dunia ini sangat baik, bukan? Baik untuk kita. Sangat menarik sekali untuk kita. Menarik untuk mata, menarik untuk didengar, menarik untuk dinikmati di lidah, sangat menarik. Nikmat, lezat. Dan itu menjadi asupan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, justru di sini para saudara, semakin kita bisa tertarik dengan semuanya itu, Santo Yohanes Salib mengajar kita, justru disitulah Anda dituntut semakin berani untuk membatasi. Atau katakanlah ugahari. Semakin kita terikat pada yang bukan Allah, maka semakin kecil ruang bagi kita untuk mengikatkan diri kita pada Allah. Nah, jangan lupa para saudara bahwa si jahat itu bisa menggunakan banyak cara, bahkan cara-cara hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita, hal-hal yang barangkali kita butuhkan di dalam kehidupan ini, bisa dipakai oleh si jahat untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Nah, maka nanti Santo Yohanes Salib mengatakan bahwa bahkan harus ada namanya mati raga dalam arti indrawi kita juga harus dibatasi. Itu. Tapi kalau dikatakan hal-hal dasar ya barangkali menurut saya adalah ya mari kita belajar ugahari. Ugahari itu penting. Artinya jangan sampai kita melekat pada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Itu latihan pertama menurut saya itu sudah sangat menolong kita banyak hal dalam kehidupan rohani. Baik, terima kasih.
Baik, Romo. Saudara-saudara semua, waktu juga yang memisahkan kita. Tentu masih banyak ya Romo, rasa saya sih, tetapi dengan materi yang nanti akan dibagikan Romo, paling tidak kami punya acuan-acuan dasar yang bisa makin membawa kita semua pada perubahan ya. Harapannya seperti itu ya, Romo. Ya, dari hari ini kita cukup dapat banyak sekali materi, yaitu pelayanan itu harus dasarnya dari buah dari kontemplasi kita. Melalui doa, melalui bacaan firman Tuhan, buahnya harus adalah menjadi pelayanan. Seperti itu. Dan tadi Romo juga mengingatkan kepada kita, justru kita akan ketemu dengan banyak konflik, itu benar ya Romo ya, karena di situ kita banyak sekali pertentangan seperti tadi Mas Bagus misalnya lagi mau konsekrasi atau ini tadi, tapi kemudian harus ada tugas kur dan sebagainya, itu mulai ada konflik di situ. Jadi sesungguhnya itu udah melewati arahan yang benar ya Romo ya. Kemudian jangan juga kita meninggalkan konflik itu, tetapi harus terus berjuang untuk bergumul di dalamnya. Seperti itu ya Romo ya. Kemudian yang saya dapat juga bahwa semua itu harus dilakukan sebagai komitmen yang aktif dari kita semua. Jadi justru kita harus makin menggeluti, makin ketemu dengan pergumulan-pergumulan, dan disitulah mulai pemurnian dari pelayanan kita sendiri. Semoga saya nggak terlalu meleset ya, Romo. Baiklah, ya kita akhiri dulu pertemuan pada malam hari ini, dan kami dari komunitas TOC Louis Martin Zelliguerin sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih karena permohonan kami, kerinduan kami untuk mendapatkan pembinaan, terutama dalam rangka naik jenjang di komunitas kami, itu jumlahnya ada 6 orang, 2 profes pertama dan 4 untuk menuju kaul kekal. Kami sungguh-sungguh terberkati karena pembinaan dari PKPI dan juga dari kesediaan para Romo, juga atas inisiatif Bruder, sungguh-sungguh membantu meningkatkan kualitas hidup kami sebagai Karmelit, itu yang paling penting Romo. Jadi kenaikan jenjang kami sungguh-sungguh diikuti dengan kualitas yang semakin baik. Harapannya dari mereka-mereka semua itu akan berbagi kepada adik-adik yang masih aspiran, kemudian nanti naik menjadi postulan dan novis, itu semua bisa menjadi pembinaan yang baik buat kami semua. Terima kasih Romo dan dari PKPI, Pak John, Mas Bagus, Mas Dani yang hari ini tidak hadir, dan Pak Anton yang juga hari ini belum berkesempatan bergabung. Kami sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih, dan kami semua yang dalam pembinaan ini sungguh-sungguh mohon sepenuhnya bimbingan terus dari para Romo, sehingga kami sungguh-sungguh bisa bersaudara dalam satu karisma yang sungguh-sungguh sama arahannya, seperti itu Romo. Amin. Terima kasih. Nanti mohon setelah doa penutup ditutup dengan berkat oleh Romo. Oke. Foto dulu kali Gus, boleh? Silakan on cam. Oh ya, silakan on cam Bapak Ibu. Bulani, siapa lagi? Messi, Mbak Andri, Vicky, Nur, Malam, Maya, silakan Agus. Smile. Habis dapat pencerahan dari Romo. Ini pencerahan. Serem itu malah. Pencerahan. Udah Gus? Pencerahan. Sudah? Oke. Dengan mohon kesediaan Ibu Sisil boleh bantu tutup doa. Ibu Sisil dari Probolinggo. Ada pertanyaan nggak tuh? Itu sebenarnya ada pertanyaan nggak? Oh. Apa tuh? Oh, apa nih? Oh ya, terima kasih. Oke. Ya, oke. Bu Sisil mohon kesediaan lalu ditutup berkat oleh Romo, boleh Bu Sisil. Terima kasih. Ibu masih di mute.
Marilah saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk memasuki suasana doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Malam hari ini, sungguh kami telah mendapatkan bekal pencerahan dari Romo Manaik untuk kami semua dalam melaksanakan tugas kami sebagai Karmelit Awam dalam pelayanan yang sungguh-sungguh demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, bantu kami untuk selanjutnya, agar supaya kami dapat menjadi Karmelit Awam yang lebih baik dan berkualitas, yang sanggup memberikan diri kami dalam pelayanan kami kepada sesama kami. Kini Bapa, kami akan mengakhiri acara malam hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, agar supaya malam hari ini kami dapat beristirahat dalam menaungan kasih-Mu, dan besok dapat menyambut hari yang baru dengan napas iman yang baru. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Guru dan Juru Selamat kami. Amin. Berkat Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Selamat semuanya. malam, Romo. Terima kasih, Selamat Romo. malam. Baik semuanya, teman-teman. Malam.